warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Mahrani dari jurusan Teknik Informatika dan Komputer, Prodi Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer dari kelas PTIKC Universitas Negeri Makassar akan memaparkan rangkuman materi pengantar ilmu komputer dengan topik e-commerce dan bisnis. Ada beberapa pokok pembahasan, antara lain 1. E-commerce 2. E-business 3. Dampak positif dan negatif 4. Perbedaan e-commerce dan e-business. 1. E-commerce. Sejarah e-commerce. Pada awalnya, ketika web mulai terkenal di masyarakat pada tahun 1994, banyak jurnalis memperkirakan bahwa e-commerce akan menjadi sebuah sektor perekonomian baru. Namun, baru sekitar 4 tahun kemudian, protokol aman seperti HTTPS memasuki tahap matang dan banyak digunakan. Antara tahun 1998 dan 2000, banyak bisnis di Amerika Serikat dan Eropa mengembangkan situs web perdagangan ini. Definisi e-commerce. E-commerce adalah satu set dinamis teknologi, aplikasi, dan proses bisnis yang menghubungkan perusahaan, konsumen, dan komunitas tertentu melalui transaksi elektronik dan perdagangan barang, pelayanan dan informasi yang dilakukan secara elektronik. Istilah-istilah dalam e-commerce. 1. Digital atau electronic cash, juga dikenal sebagai e-cash. Istilah ini ditujukan untuk beberapa pola atau metode yang memungkinkan seseorang untuk membeli barang atau jasa dengan cara mengirimkan nomor dari satu komputer ke komputer yang lain. 2. Digital money. Digital money adalah terminologi global untuk berbagai e-cash dan mekanisme pembayaran elektronik di internet. 3. Disintermediation adalah proses untuk memotong jalur perantara. 4. Electronic checks. Pada saat ini sedang diuji coba oleh CyberCash. Sistem cek elektronik seperti PayNow akan mengambil uang dari account cek di bank pelanggan untuk membayar PAN atau telepon. 5. Electronic wallet. Pola pembayaran seperti CyberCash. Internet wallet akan menyimpan nomor kartu kredit Anda di hard disk Anda dalam bentuk deskripsi yang aman. 6. Extranet adalah sebuah kelanjutan dari intranet, perusahaan yang mengaitkan jaringan internal satu perusahaan dengan jaringan internal supplier mereka maupun pelanggan mereka. 7. Micropaynet, transaksi dalam jumlah kecil antara beberapa ratus rupiah hingga puluhan ribu rupiah. Ruang lingkup e-commerce. 1. Teknologi. Kontributor terbesar yang memungkinkan terjadinya e-commerce adalah teknologi informasi. Dalam hal ini, perkembangan pesat teknologi komputer dan telekomunikasi. 2. Marketing dan new consumer process. Dari segi pemasaran, e-commerce dilihat sebagai sebuah kanal atau cara baru untuk berhubungan dengan pelanggan. 3. Electronic linkage. Di suatu sisi yang lain, banyak orang yang melihat e-commerce sebagai sebuah mekanisme hubungan secara elektronis antara satu entiti dengan entiti lainnya. 4. Service infrastructure. Konsep e-commerce ternyata tidak hanya membuahkan mekanisme transaksi jual-beli semata, namun ternyata banyak sekali jasa-jasa baru yang diperlukan sebagai sarana pendukung aktivitas jual-beli produk tersebut. 5. Legal, privacy, dan public policy. Sisi terakhir dalam melihat e-commerce adalah mencoba memandangnya dari unsur-unsur semacam hukum, peraturan, kebijakan, proses, dan prosedur yang diberlakukan. Hambatan e-commerce. 1. Penipuan dengan cara pencurian identitas dan membohongi pelanggan. 2. Hukum yang kurang berkembang dalam bidang e-commerce ini. Kemampuan e-commerce yaitu 1. Otomatisasi. Proses otomatisasi yang menggantikan proses manual. 2. Integrasi. Proses yang terintegrasi yang akan meningkatkan efisien dan efektivitas proses. 3. Publikasi.
memberikan jasa promosi dan komunikasi atas produk dan jasa yang dipasarkan secara elektronik. 3. Interaksi, pertukaran data atau informasi antara berbagai pihak yang akan meminimalkan human error. 5. Transaksi, kesepakatan antara dua pihak untuk melakukan transaksi yang melibatkan institusi lainnya atau pihak ketiga sebagai pihak yang menangani pembayaran. Faktor-faktor kunci sukses e-commerce. 1. Menyediakan harga kompetitif. 2. Menyediakan jasa pembelian yang tanggap, cepat, dan ramah. 3. Menyediakan informasi barang dan jasa yang lengkap dan jelas. 4. Menyediakan banyak bonus seperti kupon, penawaran istimewa, dan diskon. 5. Memberikan perhatian khusus seperti usulan pembelian. 6. Menyediakan rasa komunitas untuk berdiskusi, masukan dari pelanggan, dan lain-lain. 7. Mempermudah kegiatan perdagangan. Aplikasi e-commerce. Aplikasi e-commerce antara lain email dan messaging, content management system, dokumen spreadsheet database, akunting dan sistem keuangan, informasi pengiriman dan pemesanan, pelaporan informasi dari klien dan enterprise, sistem pembayaran domestik dan internasional, news group, online shopping, conferencing, dan online banking. Undang-Undang E-commerce. Pasal 1 UU PK tahun 1999 mengatur mengenai perlindungan konsumen. Namun pada kenyataannya, UU PK 1999 belum sepenuhnya mengatur mengenai transaksi elektronik. Hanya beberapa pasal saja yang dapat dipergunakan dalam transaksi elektronik. Hal tersebutlah yang membuat masih kurangnya perlindungan bagi konsumen yang melakukan transaksi elektronik. Di dalam KUH Perdata, terdapat beberapa pasal yang lazim digunakan dalam transaksi elektronik, yaitu pasal 1338, pasal 1320 KUH Perdata yang mengatur mengenai kebebasan berkontrak dan syarat sahnya perjanjian. 2. E-business. Sejarah e-business. Perkembangan teknologi komputer dan telekomunikasi yang sangat pesat dewasa ini telah mengakibatkan terjadinya revolusi di dunia perdagangan dan industri. Jika dahulu transaksi bisnis dilakukan secara tatap muka atau face to face dan melibatkan sumber daya fisik, office and paper, dan mempertukarkan barang dan jasa dengan uang kertas atau receh, maka saat ini transaksi serupa dapat dilakukan oleh siapa saja dan dari mana saja secara fleksibel tanpa harus bertemu muka, dilakukan dengan menggunakan peralatan elektronik seperti komputer, personal digital asisten, dan sebagainya. Beberapa pakar e-business menyebut fenomena dipergunakannya homepage dan database statis pada tahap awal pengembangan awal e-business ini dengan istilah branchware. Sementara sejumlah praktisi manajemen menganggap bahwa sebuah perusahaan benar-benar menerapkan konsep e-business jika sebagian besar proses bisnis telah secara signifikan dikelola menggunakan beragam teknologi informasi, terutama internet. Definisi e-business. E-business adalah kegiatan bisnis yang dilakukan secara otomatis dan semi-otomatis dengan menggunakan sistem informasi komputer. Istilah yang pertama kali diperkenalkan oleh Lou Gerstner, seorang CEO perusahaan IBM ini, sekarang merupakan bentuk kegiatan bisnis yang dilakukan dengan menggunakan teknologi internet. Manfaat e-business. 1. Pasar global. Internet tidak mengenal batas, baik budaya maupun wilayah. 2. Mobilitas. Selama Anda memiliki koneksi internet, Anda dapat mengoperasikan bisnis Anda dari manapun. 3. Fleksibel. Tidak ada yang peduli jika Anda berdagang tengah malam untuk bekerja dan tidur esok harinya. 4. Modal kecil bukan tanpa modal, tetapi dengan menggunakan media internet, maka modal yang digunakan jika dibandingkan dengan bisnis offline jauh lebih kecil. 5. Daya ungkit teknologi dalam MLM atau network marketing menggunakan konsel daya ungkit orang lain. 6. Minim biaya rutin. Tidak banyak biaya rutin yang harus Anda keluarkan untuk biaya bisnis online. Ukuran keberhasilan e-bisnis
Antara lain, kemampuan sistem dalam mengurangi biaya, memindahkan biaya, menghindarkan biaya, menyediakan peluang pertumbuhan pendapatan, menyediakan peningkatan informasi manajemen, meningkatkan produktivitas staf, menyediakan kapasitas untuk meningkatkan volume, mengurangi error, menyediakan keuntungan kompetitif, menyetarakan dengan persaingan, menyediakan peningkatan kontrol manajemen, meningkatkan produktivitas manajemen, menyediakan peningkatan moral karyawan, peningkatan image perusahaan, menyediakan peningkatan layanan nasabah, dan meningkatkan hubungan dengan klien. Aplikasi e-bisnis. Bagaimana konsep sebuah arsitektur e-bisnis yang baik? Kebanyakan perusahaan di masa lalu biasanya mengembangkan aplikasi berdasarkan fungsi-fungsi yang ada di perusahaan atau berbasis struktur organisasi yang dianut. Contohnya adalah aplikasi keuangan, aplikasi pemasaran, aplikasi sumber daya manusia, aplikasi pengadaan, aplikasi manufaktur, dan lain sebagainya. Selain itu, ada pula ERP, Enterprise Research Planning, yaitu sistem informasi pendukung, CRM, Customer Relationship Management, yaitu sistem Customizes Real Time, dan SCM, Supply Chain Management, yaitu manajemen rantai supply secara otomatis terkomputerisasi. Arsitektur e-bisnis. Menentukan desain e-bisnis dengan aplikasi yang terintegrasi. Perusahaan adalah mengharapkan e-bisnis menuju peningkatan penghasilan, membuat menjadi kompetitif ke arah yang berada, dan didukung bisnis praktis yang inovatif. Arsitektur e-bisnis adalah gambaran terpusat bentuk baru dalam hal fungsi proses. Paralel dalam membangun arsitektur e-bisnis, membagi pada fungsi proses persilangan yang terintegrasi untuk kebutuhan banyak perusahaan. Selanjutnya adalah desain e-bisnis. 1. Cross-functional business unit atau persilangan unit fungsi bisnis. 2. The strategic business unit atau strategi bisnis unit. 3. The integrated enterprise atau integrasi perusahaan. 4. The extended enterprise. 5. The inter-enterprise community atau komunitas inter-perusahaan. Kuadran dalam e-bisnis. Dalam e-bisnis, bukan pembelian dan penjualan barang dan jasa saja, tetapi juga melayani pelanggan, berkolaborasi dengan mitra bisnis, mengadakan e-learning, dan melakukan transaksi elektronik di dalam suatu organisasi. Ada 9 kuadran yang merupakan segmentasi pasar dari e-bisnis, antara lain C2C, C2B, C2G, B2B, B2C, B2G, G2G, G2B, dan G2C. Berikut faktor-faktor penyebab kegagalan e-bisnis. 1. Tidak ada komitmen yang utuh dari manajemen. 2. Penerapan bisnis tidak diikuti proses change management. 3. Tidak profesionalnya vendor teknologi informasi yang menjadi mitra bisnis. 4. Buruknya infrastruktur komunikasi. 5. Tidak selarasnya strategi TI dengan strategi perusahaan. 6. Adanya masalah keamanan dalam berinteraksi. 7. Kurangnya dukungan finansial. 8. Belum adanya peraturan yang mendukung dan melindungi pihak-pihak yang berinteraksi atau cyber law. 9. Menggunakan target jangka pendek sebagai pijakan investasi e-bisnis. Pembahasan ketiga yaitu dampak positif dan negatif. Dampak positif e-commerce dan e-bisnis. 1. Revenue stream atau aliran pendapatan baru yang mungkin lebih menjanjikan yang tidak bisa ditemui di sistem transaksi tradisional. 2. Dapat meningkatkan market exposure atau pangsa pasar. 3. Menurunkan biaya operasional atau operating cost. 4. Melebarkan jangkauan. 5. Meningkatkan customer loyalty. 6. Meningkatkan supplier management. 7. Memperpendek waktu produksi. 8. Meningkatkan value chain atau mata rantai pendapatan. Adapun dampak negatif
e-commerce dan e-business, yaitu 1. Kehilangan segi finansial secara langsung karena kecurangan. 2. Pencurian informasi rahasia yang berharga. 3. Kehilangan kesempatan bisnis karena gangguan pelayanan. 4. Penggunaan akses ke sumber oleh pihak yang tidak berhak. 5. Kehilangan kepercayaan dari para konsumen. 6. Kerugian yang tidak terduga. Pembahasan keempat yaitu perbedaan e-commerce dan e-business. Dalam prakteknya, e-business lebih berfokus pada strategi dengan fungsi yang menggunakan kemampuan elektronik, sedangkan e-commerce adalah suatu kumpulan dari keseluruhan strategi e-business. E-commerce dicari untuk menambahkan aliran pendapatan dengan menggunakan internet, untuk membangun hubungan dengan klien dan mitra usaha dan mengembangkan efisiensi dengan menggunakan strategi empathy Fisher. E-business melibatkan seluruh rantai nilai dalam proses bisnis pembelian elektronik dan manajemen rantai pasokan, memproses pesanan secara elektronik, mengatur pelayanan pelanggan dan bekerja sama dengan mitra usaha. Standar teknis khusus untuk e-business adalah memfasilitasi adanya pertukaran data antara perusahaan yang satu dengan perusahaan yang lain. Solusi software e-business memungkinkan integrasi antara intra dan interproses bisnis perusahaan. Itulah tadi pemaparan rangkuman materi pengantar ilmu komputer dengan topik e-commerce dan bisnis. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.